Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi an'ama alaina bi ni'matil imani wal islam. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Wa qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa kadzalika ja'alnakum ummatan wasaton. Al-ayah, sadaqallahul adzim. Sahabat podcast Kemangi, edisi Ramadan 1445 Hijriyah. Alhamdulillah, dalam kesempatan sore hari yang berbahagia ini di bulan suci Ramadan, kita bersama-sama masih diberikan kesehatan, diberikan kesempatan, diberikan kekuatan oleh Allah, sehingga pada hari ini kita bersama-sama insya Allah dan mudah-mudahan masih dapat melaksanakan ibadah puasa dengan baik, diiringi dengan ibadah-ibadah yang lainnya. Mudah-mudahan ibadah puasa kita mulai awal hingga hari ini senantiasa diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Salawat ma'assalam mudah-mudahan senantiasa terlimpahkan kepada junjungan kita baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Sahabat podcast Kemangi yang berbahagia, alhamdulillah hari ini telah hadir di hadapan kita narasumber kita pada saat ini. Beliau adalah Bapak Dr. Andes Guntur. Kalau jenengan ingat hujan pasti akan ingat beliau. Assalamualaikum Pak Guntur. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Mas Andi. Alhamdulillah, sehat nih Pak Guntur? Alhamdulillah, tetap segar. Gimana rasanya puasa tahun ini dengan tahun yang lalu? Alhamdulillah lebih segar. Lebih segar? Iya, karena banyak kemarin sebelum puasa itu hujannya luar biasa. Jadi alhamdulillah. Kita tambah segar itu. Tambah segar kena curahan air hujan. Oke, sahabat podcast Kemangi, narasumber kita ini beliau adalah ASN Penyuluh Agama Islam, bertempat tugas di Kantor Urusan Agama Kecamatan Sempu. Beliau juga pernah menjadi Ketua Badan Wakaf Indonesia Kabupaten Banyuwangi, dan saat ini juga beliau menjadi pengurus Forum Komunikasi Umat Beragama, FKUB. Forum Kerukunan Umat Beragama FKUB Kabupaten Banyuwangi. Masih aktif ya Pak Guntur ya? Insyaallah masih aktif. Alhamdulillah masih aktif. Nah, tema kita pada hari ini, sahabat podcast Kemangi, adalah tentang moderasi beragama. Nah, moderasi beragama ini sudah kita dengarkan beberapa tahun yang lalu, tapi masih ada juga dari masyarakat kita, ya rekan kita, jamaah kita yang masih bingung, Pak Guntur. Nah, barangkali sebelum bisa disampaikan nanti moderasi beragama itu apa sih Pak Guntur? Silakan Pak Guntur. Terima kasih Mas Andi. Saya ucapkan selamat berpuasa, mudah-mudahan puasa kita diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Menarik sekali bahwa hari ini kita akan bahas tentang moderasi beragama. Sebelum saya menyampaikan apa moderasi beragama, ada 3 alasan penting kenapa di Indonesia ini ada moderasi beragama. Yang pertama adalah berkembangnya pemahaman agama yang begitu ekstrim. Jadi menganggap dialah pemegang agama yang paling benar dan dianggap agama yang lainnya adalah yang salah. Yang kedua adalah berkembangnya pemahaman ajaran agama yang merasa dia yang paling benar. Jadi dalil mereka, hukum mereka yang menganggap itulah yang paling benar, sehingga orang lain itu apa yang dia lakukan hukumnya adalah hukum yang salah. Yang ketiga adalah adanya pemahaman agama yang tidak selaras dengan negara kesatuan Republik Indonesia, sehingga mereka keinginan
bagaimana ini menjadi negara agama. Itulah paham-paham apa, maka ini yang sedang berkembang di Indonesia. Nah, dari 3 alasan itulah kita perlu mengembangkan yang namanya moderasi beragama, di mana moderasi beragama cara pandang, cara sikap dalam kehidupan kebersamaan ini, dan menjawantahkan nilai-nilai ajaran agama ini demi kemaslahatan bersama, demi menjaga martabat manusia, tentu dalam bingkai Negara Kesatuan Republik Indonesia, dalam konstitusi yang kita akui bahwa kita sudah sepakat bahwa negara kita itu adalah berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Ini punya adanya moderasi beragama, bukan moderasi agama. Di agama itu tidak bisa dimoderasikan karena itu menyangkut prinsip-prinsip, nilai-nilai ajaran antara manusia dengan Tuhannya. Tapi beragama ini adalah sikap, perilaku kita sesama manusia ini juga perlu dijaga adanya keseimbangan. Lebih-lebih kita ini ada di Negara Kesatuan Republik Indonesia, di mana kita tahu Indonesia itu ada 6 agama yang diakui. Ini perlu kita jaga agar kita berimbang dalam kehidupan beragama, kehidupan berbangsa dan bernegara, seperti itu. Jadi perlu dipahamkan kepada masyarakat jamaah kita, sahabat podcast Kemangi sekalian, bahwa yang dimoderasikan bukan agamanya. Ya, bukan. Jadi cara pandang perilaku beragamanya. Itu yang perlu kita moderasikan seperti itu. Makanya kita ini adalah kalau kita sebagai seorang Muslim, kita ini orang Indonesia yang beragama Islam, bukan orang Islam yang ada di Indonesia. Kalau mereka yang beragama Kristen adalah orang Indonesia yang beragama Kristen, bukan orang Kristen yang ada di Indonesia. Dan agama-agama yang lain seperti itu. Jadi kita ini kebetulan dilahirkan dalam sebuah Negara Kesatuan Republik Indonesia yang kebetulan kalau kita sebagai seorang Muslim ditakdirkan sebagai seorang Muslim. Tentu di dalam kita menjalankan ajaran-ajaran agamanya, ya harus kita sesuaikan dengan nilai-nilai kita dalam berbangsa dan bernegara. Prinsip agama tetap harus kita jaga. Keyakinan kita dalam beragama harus kita tetap pertahankan. Tapi menyangkut kita negara Republik Indonesia yang terdiri dari sekian agama ini, perlu kita menyadarkan diri kita bahwa kita di Indonesia ini tidak hanya hidup beragama. Maka dalam konteks agama kita sebagai seorang Muslim itu sudah jelas. Lakum dinukum waliyadin. Bagi agamamu, bagiku adalah agamaku. Jadi ini jelas mengatur bahwa Al-Quran sudah memberikan ruang kepada mereka yang beragama ini dan itu, dan kita sebagai seorang Muslim harus berkeyakinan seperti ini. Artinya bahwa apapun kita harus tetap menghormati, menjaga kebinekaan yang ada di Negara Kesatuan Republik Indonesia ini. Kecuali Al-Quran hanya menyatakan bahwa tidak ada agama lain. Di Indonesia kita sudah jelas, lakum dinukum, bagimu agama. Ini jelas berarti mereka juga punya agama. Kita sebagai seorang Muslim harus meyakini seperti ini. Jelas konteksnya, konteks agama sudah jelas. Apalagi kalau kita di Indonesia ini konteksnya di dalam berbangsa dan bernegara itu juga jelas. Makanya Mas Andi, apa yang menjadi dasar moderasi beragama? Ada dasar-dasar hukum yang kita jadikan kebijakan. Pertama adalah di Undang-Undang 1945 itu dijelaskan di pasal 29 ayat 2. Jelas bahwa negara memberikan kebebasan kepada penduduknya untuk melok agama dan beribadat sesuai dengan agama dan kepercayaan masing-masing. Artinya bahwa negara ini di samping tadi agama, Al-Quran sini juga memberikan patokan yang jelas lakum dinukum waliyatin. Kita di Indonesia ini juga diatur dalam konstitusi kita
di dalam berbangsa dan bernegara. Dan banyak dasar lagi seperti di Undang-Undang 39 tahun 1999 tentang hak asasi manusia. Di situ jelas mengatur bahwa kita ini diberikan hak oleh negara untuk sesuai dengan keyakinan dan kepercayaan kita masing-masing. Jadi ini jelas dasar-dasar yang kita pakai di dalam rangka menerapkan moderasi beragama. Negara kita ini negara yang besar ya. Iya. Jadi tantangannya tentu akan sangat besar juga. Terkait dengan moderasi beragama ini tentu tidak serta-merta semuanya akan bersikap sama gitu ya. Bagaimana kemudian kita bisa menjelaskan kepada pihak ya yang masih kekiri-kirian. Nah, karena kita sudah ditegaskan dalam Al-Quran itu, dalam surat Al-Quran 43, ummatan sebagai umat wasaton, umat pertengahan gitu kan. Tapi ada mereka yang ekstrim kiri atau kanan. Ini bagaimana kita bisa menjelaskan kepada mereka supaya bergeserlah ke tengah-tengah. Pendekatannya bagaimana, Pak? Memang kita ini perlu memahami agama ini secara utuh, tidak sehingga memahami Al-Quran ini harus, sehingga kita tidak ekstrim. Karena apa? Di Al-Quran itu jelas-jelas mengakui bahwa ada agama lain. Di Al-Quran juga menjelaskan harus saling hormat menghormati, harus tolong menolong. Bahkan kalau kita dalam lagi perintah untuk saling menolong, saling menghormati itu diawali dengan panggilan amanu, tapi ya ayuhan nas. Artinya kita ini yang kita lihat adalah unsur kemanusiaannya. Maka itu perlu kita memberikan pemahaman. Menyangkut keyakinan itu adalah urusan kita kepada Allah. Tapi kalau sudah menyangkut hubungan dengan manusia, ini kan tidak bisa serta-merta mengatakan bahwa kita manusia yang paling baik, manusia yang paling benar. Tentu Allah Subhanahu wa Ta'ala menciptakan dengan berbagai macam perbedaan ini. Ada sesuatu yang memang Allah ciptakan seperti itu. Inilah bagian dari hal yang harus kita alami, harus kita rasakan. Maka yang penting di dalam beragama ini adalah menjaga batin kita, keyakinan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tentu antara hablum minallah dan hablum minan nas ini harus kita tetap jaga. Maka bagaimana pemahaman kepada mereka-mereka yang ekstrim, mereka-mereka yang sok mengkafirkan, sering menyalah-nyalakan seperti itu, tentu mereka perlu diajak dialog lebih dalam. Bagaimana cara memahami agama itu yang baik dan benar. Sekali lagi, memahami agama itu yang baik dan benar. Tentu konteksnya, kalau kita sebagai warga negara Indonesia harus kita kembalikan bahwa kita ini hidup di negara kesatuan Republik Indonesia yang bukan negara agama, yang bukan negara diatur oleh agama, tapi melalui konsensus bersama bahwa kita ini sudah diatur dengan dasar-dasar yang sudah disepakati oleh para penduduk kita. Maka mereka yang punya pemahaman ekstrim, pemahaman yang merasa mereka paling benar ini perlu kita ajak untuk kita dialog secara utuh bagaimana memahami ajaran dan nilai-nilai agama ini, sehingga dalam cara berpikir, cara berpraktek beribadah, cara bersikap dalam beragama ini dia bisa luwes, bisa memahami konteks itu secara baik dan benar seperti itu. Dibuka lebih banyak ruang-ruang diskusi ya. Diskusi untuk memahami bersama. Betul. Agar mereka itu bisa seperti itu. Jadi caranya melalui dialog yang komprehensif lah, menyeluruh, sehingga memahami agama ini tidak sepotong-sepotong. Nah, memang kadang masyarakat kita ini tidak tidak serta-merta melihat sesuatu itu kepada
yang ahlinya gitu. Contoh terkait dengan agama, mana yang di media sosial dia followernya lebih banyak, Ya. nah, itu yang cenderung mereka akan Mengikuti. Padahal belum tentu yang disampaikan itu sesuai dengan ajaran-ajaran agama kita. Itu yang juga dari kita yang wasaton, yang moderat, ini yang harus lebih banyak juga berada di ruang-ruang media sosial. Ya, untuk mengimbangi itu. memang kelemahan kita di kelompok-kelompok moderat ini lemah pada penguasaan media. Ya. Sehingga kalau kita lihat di media apapun, justru yang paling banyak berkembang itu adalah kelompok-kelompok yang ini, Yang muncul itu ekstrim, lebih banyak, ya, betul. yang suka menyalahkan ini, mengkafirkan ini. Padahal generasi sekarang lebih kiblatnya ke sana. Ya, itu yang menjadi problem. Kita menginginkan, mengharap kepada para ilmuwan-ilmuwan yang memiliki pandangan moderat ini perlu kita munculkan sehingga bisa memberikan pemahaman agama ini secara utuh. Nah, kita banyak sekarang juga tokoh-tokoh yang pemikirannya moderat juga mulai bermunculan. Kita punya Gus Baha, Ya. punya Gus-Gus yang lain yang Ya. begitu luar biasa. Tentu ini juga menjadi pertarungan yang luar biasa. Tentu kita harapkan mereka-mereka yang memiliki pemikiran moderat ini bisa lebih menguasai media, sehingga para generasi muda setiap hari itu yang dikonsumsi adalah media sosial ini penting untuk menyampaikan pandangan-pandangan pemikiran agama yang moderat. Sebab kalau itu nanti pemikiran-pemikiran moderat ini tidak dikembangkan dengan baik, justru akan membahayakan keutuhan negara kesatuan Republik Indonesia, di mana kita akui bahwa kita ini agamanya sudah begitu kompleks, pemikirannya begitu kompleks. Nanti kalau dipicu dengan kelompok-kelompok yang ingin merusak tatanan ini juga akan membahayakan negara kesatuan Republik Indonesia. Makanya kan kalau kita lihat kaitannya ya agama dengan negara ini ada 3 paradigma memang Mas Andi, kaitannya dengan antara agama dan negara. Ada yang di Indonesia ini ada yang menganut paradigma integralistik, di mana paradigma yang dikembangkan adalah bagaimana antara agama dan negara ini dijadikan satu. Ya mungkin kelompok-kelompok ini, kelompok yang ingin mendirikan khilafah dan sebagainya ini menganut paradigma yang namanya paradigma integralistik. Jadi negara dan agama ini dijadikan satu seperti itu. Yang kedua ada yang namanya paradigma sekularistik. Paradigma ini yang dibangun adalah ingin memisahkan antara agama dan negara ini pipis. Jadi agama itu negara tidak usah campur seperti itu, seperti penentuan tanggal 1 Ramadan, penentuan tanggal Syawal. Menurut paradigma yang dibangun oleh kelompok ini, negara tidak usah ikut-ikut, nggak perlu ada sidang isbat dan sebagainya. Biarkan urusan agama ini adalah urusan masing-masing agama seperti itu. Kalau mau naik haji ya biar berangkatlah haji. Kalau ada wakaf ya nggak usah ada. Ini ingin dipisah. Ini namanya paradigma sekularistik. Yang itu kiai juga nggak boleh nyalek gitu ya? Karena kalau begitu yang kiai-kiai tokoh agama nggak usah ngurusin negara gitu. Pokoknya nggak urusan. Sebaliknya begitu ya? Itu. Yang yang ketiga adalah paradigma simbiotik, Mas. Paradigma simbiotik ini adalah antara agama dan negara dibutuhkan. Ya, jadi agama negara, negara butuh agama. Dan paradigma yang ketiga ini yang harus kita pertahankan. Paradigma yang ketiga ini yang harus terus kita jaga. Kenapa? Dengan adanya paradigma simbiotik agama dan negara ini menjadi satu kesatuan yang bagus, inilah yang membuat negara kita menjadi utuh. Bayangkan Mas Andi, kalau urusan agama di Indonesia negara tidak hadir, kita contohkan adalah masalah perkawinan. Kalau di dalam
agama itu yang penting memenuhi syarat rukun, selesai. Tapi kalau itu diterapkan, tentu banyak orang yang nikah siri dan sebagainya. Tentu ada pihak yang dirugikan, pihak perempuan. Maka agar tidak dirugikan, hadirlah negara. Muncullah Undang-Undang Nomor 1 diganti, direvisi menjadi Undang-Undang Nomor 16/19. Artinya negara hadir ini untuk mengatur. Jangan sampai dalam perkawinan ini ada pihak yang dirugikan. Maka diaturlah di undang-undang perkawinan itu bagaimana prosesnya yang baik dan benar ketika orang melangsungkan perkawinan, sehingga di kemudian hari ketika ada masalah ada landasan hukum yang dijadikan seperti tentang wakaf, tentang zakat, tentang haji. Kalau negara tidak hadir, bayangkan haji sebegitu besarnya, sebegitu besar, terus umat suruh berangkat sendiri. Negara tidak ada, bayangkan bagaimana amburadulnya. Nah, dalam rangka paradigma simbiotik ini tadi, terus kita pertahankan. Nah, kita berterima kasih kepada Nahdlatul Ulama, kita berterima kasih kepada Muhammadiyah, kita berterima kasih kepada Al-Irsyad, kepada ormas-ormas lain yang terus menjaga paradigma yang ketiga ini, bahwa antara agama dan negara itu saling mengisi, saling membutuhkan sehingga negara bisa berjalan dengan baik dan lancar karena oleh kekuatan-kekuatan yang ini yang harus kita jaga. Inilah yang kita berikan pemahaman kepada mereka-mereka yang punya pemikiran yang paradigma integralistik, dan sebagainya. Ayo kita tarik. Ini yang kita sebut dengan moderasi agama adalah kita memiliki paradigma agama dan negara saling berjalan dengan baik, beriringan seperti itu. Oke. Terus ini lagi Pak Guntur yang tidak kalah menarik dan ini jadi berita kita baca di media sosial, televisi dan sebagainya, pendirian tempat ibadah. Iya. Nah, ini kan ada saja ya, ketika saudara kita di tempat minoritas seakan-akan ini ya, beritanya kan begitu, seakan-akan dipersulit untuk mendirikan tempat ibadah. Itu dimanapun tempat kelompok minoritas selalu mendapatkan perlakuan yang seperti itu, sepertinya. Itu menurut pandangan Pak Guntur gimana? Jadi terkait tentang pendirian tempat ibadah, Mas Andi, itu sudah diatur di PBM nomor 8 dan nomor 9, 13 dan pasal 14, di mana di situ mengatur tentang persyaratan-persyaratan pendirian tempat ibadah. Pada dasarnya di dalam dua pasal ini mengatur, yang pertama adalah ibadah itu didirikan atas dasar kebutuhan. Atas dasar betul-betul kebutuhan, bahwa mendesak bahwa ini butuh tempat ibadah. Itu yang menjadi pertama di dalam pendirian tempat ibadah yang diatur dalam pasal 13 itu adalah kebutuhan. Jadi ketika orang mau menjalankan ibadah, mengalami kesulitan dan sebagainya, dan ini butuh tempat ibadah, ini harus segera untuk kita dirikan agama apapun. Yang kedua adalah jangan sampai dengan berdirinya tempat ibadah itu justru menimbulkan masalah. Maka dengan seperti itu didirikannya tempat ibadah harus betul-betul memperhatikan aspek-aspek lingkungan harus, baru kita akan menginjak pada persyaratan administrasi yang lain. Contoh, ketika orang panitia mau mendirikan tempat ibadah, salah satu persyaratan yang harus dipenuhi diantaranya adalah 90 orang pengguna. Jadi yang akan menggunakan masjid itu, yang akan menggunakan itu gereja itu harus 90 orang yang akan menggunakan. Minimal ada 90 orang. Dibuktikan dengan apa? Dibuktikan dengan KTP penduduk seperti itu. Itu yang pertama. Yang kedua adalah harus ada 60 orang pendukung. Artinya begini, ketika di situ ada mau didirikan gereja,
Maka 90 orang yang akan menggunakan gereja ini harus dipenuhi persyaratan itu. Yang kedua, ada 60 orang pendukung. Berarti pendukung itu di luar 90 itu. Katakan masyarakat kalau di situ sekitar. Orang Kristen, berarti masyarakat sekitar harus mungkin Muslim dan sebagainya, agama lain yang mendukung, bahwa di situ kita dukung. Nah, persyaratan-persyaratan itulah baru disertakan dalam proposal untuk untuk mendapat. Nah, biasanya prakteknya Mas Andi, kalau di Banyuwangi itu izin pendirian tempat ibadah itu kepada bupati untuk bisa mendapatkan, kalau dulu namanya IMB, kalau nama sekarang namanya persetujuan berdirinya bangunan seperti itu. Nah, proposal ini juga diajukan kepada bupati. Nah, biasanya prosedur itu tembusannya kepada Kementerian Agama dan Forum Kerukunan Umat Beragama. Nah, biasanya di praktek Kemenak sama FKUB kerjasama untuk melakukan verifikasi. Turun lapangan untuk mengecek persyaratan-persyaratan itu, mulai pasal 13 tentang kebutuhan, pasal 24 tentang persyaratan administrasi, ini semua dicek. Nah, setelah mendapatkan bahan-bahan itu sudah sesuai dengan aturan, baru Kementerian Agama dan FKUB memberikan rekomendasi kepada bupati, baru bupati nanti menurunkan yang namanya izin pendirian tempat ibadah. Dan itu harus dipenuhi, harus dipenuhi semua. Pada dasarnya kalau terpenuhi semua, izinnya pasti tidak keluar. Ada yang dipersulit seperti itu. Maka ini penting untuk kita jelaskan, tidak ada yang dipersulit. Tidak ada yang dipersulit, toh persyaratan-persyaratannya mudah dan jelas tertera di dalam peraturan bersama Menteri itu nomor 8 dan nomor 9 seperti itu. Terkait dengan itu yang terakhir ini Pak Guntur. Kemarin kita dengar statement dari Gus Menteri Agama terkait dengan nanti di KUA ini wacana ke depan KUA bisa digunakan untuk pernikahan semua agama atau layanan semua agama, atau mungkin nanti jika ada umat yang kesulitan tempat ibadah mungkin sementara bisa beribadah di KUA. Kalau sebagai ASN pasti sudah tahu jawabannya. Secara pribadi nih Pak Guntur, menurut Pak Guntur ini wacana yang berkembang ini bagaimana? Jadi begini Mas, memang negara ini harus bisa melayani masyarakatnya. Memang kalau kita bicara agama itu yang pas dan tepat untuk menangani persoalan-persoalan agama, menyangkut apapun, memang yang pas itu adalah Kementerian Agama. Kan Kementerian Agama ini? Iya, jadi sekali lagi kementerian yang paling pas dan tepat untuk menangani segala hal yang menyangkut agama itu adalah Kementerian Agama. Termasuk di dalamnya adalah masalah pernikahan. Nah, persoalannya memang begini, yang menjadi problem itu pada saat pelaksanaan pernikahannya. Sudah kadung menjadi cap bahwa di KUA itu adalah tempat nikahnya seorang Muslim. Maka kalau pada persoalan penempatan data, seluruh data pernikahan menyangkut seluruh agama itu kantor urusan agama, menurut saya bagus. Sehingga seluruh data keagamaan itu tidak perlu mencari kecatatan sipil, mencari kemana, cukup dalam satu wadah. Kementerian adalah Kementerian Agama. Cuma yang menjadi problem itu ketika pelaksanaan pernikahan seperti itu. Kalau kita lihat beberapa pendapat dari beberapa, ternyata di beberapa agama itu juga ada tradisi, ada kebiasaan, ada yang harus di tempat ibadahnya, ada yang harus bebas di mana saja. Nah, ini memang perlu ke depan dipersiapkan perangkat dalam rangka memberikan pelayanan seperti itu. Bisa saja nanti di KUA itu karena sudah melayani seluruh agama dalam satu KUA itu ya mungkin ya gedung satu dibikin yang besar, nanti didesain ruang ini tempat nikahnya
umat ini, gedung ini, dan seperti itu. Saya kira kalau ke depan negara bisa memberikan fasilitas pelayanan yang bagus kaitannya dengan sarana prasarana, menurut saya ini adalah ide yang sangat bagus. Kembali lagi bahwa negara harus bisa melayani kepentingan masyarakat terkait tentang persoalan-persoalan keagamaan. Saya kira itu yang perlu kami sampaikan dalam kesempatan ini. Baik, terima kasih Bapak Guntur atas materi dan penyampaiannya pada kesempatan sore hari ini. Sungguh sangat luar biasa ya. Para sahabat podcast Kemangi sekalian, jangan lupa juga bahwa ada 4 indikator moderasi beragama. Yang pertama adalah komitmen kebangsaan, yang kedua adalah toleransi, yang ketiga adalah anti kekerasan, dan yang keempat adalah penerimaan terhadap tradisi lokal. Jadi secara keseluruhan sahabat podcast Kemangi, sekali lagi mari kita bersama-sama saling menjaga, saling menghormati, saling bekerja sama dengan seluruh umat beragama, sehingga mudah-mudahan tercipta persatuan dan kesatuan yang diharapkan oleh semua. Mudah-mudahan seperti itu. Baik, sahabat podcast Kemangi, sebelum saya akhiri ada closing statement Pak Guntur. Silakan. Terima kasih. Mari kita jaga negara kita ini tetap dalam kondisi kondusif. Amin, amin. Kita tetap jaga persatuan dan kesatuan. Amin. Mari sesama umat beragama kita saling menghormati, saling menjaga di antara kita semuanya, sehingga negara kesatuan Republik Indonesia ini tetap aman dan damai. Amin ya rabbal Saya kira itu. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Guntur. Ini pas pesannya setelah pemilihan umum. Jadi pemilihan umum telah selesai. Kita fokus di bulan Ramadan ini untuk beribadah ya, dan beramal kebaikan yang lainnya. Terima kasih atas perhatiannya sahabat podcast Kemangi. Tetap stay tune di podcast Kementerian Agama Kabupaten Banyuwangi edisi Ramadan 1445. Saya yang bertugas Andi Mikoyanto undur diri. Mohon maaf jika ada salah. Kalau ada kelebihan, ada manfaat semata-mata dari Allah Subhanahu wa taala. Ihdinas siratal mustaqim, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.